Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Tetap semangat ya. Pastikan dalam hari-hari kita semakin bertambah apanya sayang? Bertambah syukur kita kepada Allah, bertambah sabar kita kepada Allah, bertambah ridho kita kepada Allah ya, ridho rela diatur oleh Allah gitu ya. Dan yang keempat, bertambah cinta kita kepada Allah. Amin insyaallah gitu ya. Bertambah sabar, syukur, ridho dan cinta kita kepada Allah, maka kehidupan kita akan semakin lebih baik dari hari ke hari. Oke, kita awali hari ini belajar dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada anak-anak sekalian. Oke, hari ini kita belajar matematika ya. Sudah siap ya? Statistika. Kompetensi dasarnya adalah 3.11 menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. 4.11 mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Tujuan belajar hari ini adalah siswa dapat membaca dan menafsirkan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Baik, anak-anak, statistika adalah apa? Ilmu yang berkaitan dengan data. Berbeda ya antara statistika dengan statistik. Kalau statistik itu lebih ke datanya tersebut. Kalau statistika ilmu yang berkaitan dengan data. Akan kita pelajari di tema 8 ini. Contohnya misalnya nih ya, data itu seperti apa? Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. Jadi nilainya ditulis gitu ya, mungkin ini urut absen begitu ya, 70, 60, ini jumlahnya ada 33 gitu ya. Kemudian sajikan, ini perintahnya ya, nilai hasil ujian dari data di atas ke dalam bentuk tabel. Jadi tabel gitu ya. Data skor hasil ujian yang terdapat dalam contoh di atas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah ya. Jadi perintahnya buatlah dalam bentuk tabel. Kita bisa buat sepertinya, contohnya ya, ini tabel. Tabel itu kotak-kotak ya. Nomor 1 sampai 11. Ini mungkin urutannya berdasarkan nilai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian kolom yang sebelahnya nilai hasil ujian matematika banyak siswa. Ini turusnya itu untuk memudahkan ya. 70 ini yang pertama. Seperti turus itu pagar gitu ya. Bahasa mudahnya itu kayak dibikin pagar-pagar. Dan frekuensi ini adalah jumlah turusnya. Nah, kalau mau membuat data yang paling mudah memang dari yang paling kecil atau yang nilai yang paling rendah dengan yang paling tinggi, yang paling bawah gitu ya. Yang paling rendah itu setelah di data nilai yang paling rendah ada 50. Ternyata ada berapa sayang? Ini 50-nya ada 1. Kita bikin turusnya 1, frekuensi ini jumlahnya adalah 1. Kemudian 55-nya juga 55 1, ada lagi 2 gitu ya. Kalau anak-anak mau mudah bisa dibikin coret-coret gitu ya. Setelah dibuat yang paling rendah, paling tinggi, kemudian urutkan dari sini 70. Kalau udah ditulis di sini misalnya kita bikin turusnya 1, 70-nya dicoret dan seterusnya. Biar nggak salah menghitung jumlah frekuensinya begitu. Ini Bu Ana tunjukkan contoh tabelnya ya. Jadi nomor, nilainya, kemudian banyak siswanya yang memperoleh nilai tersebut. Jumlahnya harus sama ya, karena siswanya 33. Di sini frekuensinya juga jumlah totalnya harus 33. Gitu. Kemudian ini ya tadi ya, kita membuat yang dimaksud dengan tadi ya, tujuan pembelajaran tadi membaca data. Kita dari tabel ini kita bisa baca data tersebut ya. Bagaimana saya cara membacanya? Contohnya adalah siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Dari tabel ini kita bisa baca pada data ini gitu ya. Siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang. Kemudian dan seterusnya ya, siswa yang mendapat nilai 95 ada 2 orang.
yang mendapat nilai 100 ada 2 orang gitu ya. Bisa juga kita siswa yang nilainya di atas 65 gitu ya, atau di atas 70, jumlahnya dari 4 ini kita jumlahkan. Atau bisa juga siswa yang nilainya antara 80 sampai 85, berarti di sini ya nilai 80 sampai 80 berarti jumlahnya ada 10 orang gitu ya. Itu cara membaca data. Tetap harus diawali dengan langkah-langkah yang ini membuat tabel, baru kita bisa baca data tersebut. Kemudian kita bisa juga menafsirkan data. Nah, kita bisa penafsirannya contohnya adalah nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. 85 ada 6 siswa. Kemudian nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Ya, gitu ya. Tidak ada yang di bawah 50 ya, alhamdulillah. Kemudian kita bisa juga yang nilainya 100 ada berapa? Ada 2 gitu ya. Bisa kita tafsirkan juga. Nilai tertinggi diperoleh dengan nilai 100. Diperoleh oleh 2 orang siswa. Begitu ya anak-anak cara membaca data dan menafsirkan data. Kemudian tugas hari ini adalah lakukan pengamatan terhadap anggota keluargamu di rumah. Kumpulkan data-data di bawah ini dan tuliskan hasilnya dalam tabel. Jadi anak-anak nanti membuat tabel ya. Bikin dulu datanya, yaitu datanya tentang apa? Hobi masing-masing anggota keluarga, olahraga favorit masing-masing anggota keluarga, buah favorit, buah kesukaan ya. Kemudian makanan favorit masing-masing anggota keluarga. Dibuat tabel ya. Contohnya seperti ini. Misalnya nih ya, nama anggota keluarga. Bapaknya, Bapak Ibu Fani Arif Ati. Contohnya nih ya, hobinya adalah tilawah, menjahit, menulis komputer, dan memasak. Nah, ini dilanjutin. Nah, buat tabel seperti ini. Nanti kita bisa membuat ya dari data tadi. Kita tanya nih satu-satu nih orang tuanya, apa mungkin anak-anak sudah tahu gitu ya. Kita buat tabel seperti itu. Itu mungkin yang bisa Bu Ana sampaikan di pelajaran hari ini, hari Selasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar.